Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Babak penyisihan sudah selesai kawan di matchday ketiga tadi malam, dan berikut hasil klasemen terakhir dan 8 pemain yang lolos ke babak knockout. Puncak klasemen diduduki Fabiano Caruana. Fabiano Caruana ini baru masuk line up di seri ke-6 ini kawan. Di 5 seri sebelumnya, Caruana tidak pernah dimasukkan ke line up, entah karena dia tidak diundang atau ada alasan lainnya. Tapi di debutnya di seri ke-6 ini kawan, Caruana langsung mendominasi permainan. Dia berada di puncak klasemen di babak penyisihan di seri ke-6 ini. Sementara idola kawan-kawan semua, Daniil Dubov dan Alireza Virosa tidak lolos kawan. Dan yang mengejutkan lagi, Levon Aronian juga tidak lolos. Padahal 5 seri sebelumnya selalu lolos ke babak knockout. Dan berikut pairing di babak quarter final nanti malam kawan. Fabiano Caruana akan bertemu Ian Nepo, Wesley So bertemu Maxim, Hikaru Nakamura bertemu dengan Carlsen, dan Temur Rajabov akan bertemu Anish Giri di babak quarter final nanti malam. Dan pagi ini kawan, kita akan ulas lagi gamenya Daniil Dubov versus Fabiano Caruana. Kita lihat bagaimanakah permainan Caruana melawan Daniil Dubov di babak ke-13 tadi malam. Kita langsung ke atas papan kawan. Di sini kawan, Daniil Dubov pegang putih bermain dengan pion E4. Biasanya sering kita lihat bahwa Queen's Pawn Game merupakan salah satu pembukaan favorit bagi Daniil Dubov saat pegang putih. Tapi di permainan saat melawan Caruana ini, dia mencoba bermain dengan pion raja, pion E4. Dibalas dengan Sicilian defense, pion C5 oleh Caruana. Kuda F3, dan sekarang pion E6 oleh Caruana. Ini adalah variasi Prancis dari Sicilian defense. Variasi ini kawan bisa ditransposisi ke pertahanan Prancis. Setelah pion D4, jika hitam ingin mentransposisi ke pertahanan Prancis, hitam tidak perlu melanjutkan langkah pion pukul pion, melainkan bermain dengan pion D5 dan permainan pun akan seperti permainan pertahanan Prancis. Tapi di sini Caruana tetap melanjutkan dengan permainan Sicilian kawan, pion pukul pion, dipukul balik oleh kuda, dan kuda C6 bermain dengan variasi Taimanov. Kuda putih C3 dan menteri hitam ke C7. Salah satu ciri khas dari Taimanov adalah menempatkan menterinya di petak C7 ini kawan. Dan nanti akan disusul dengan langkah pion A6. Inilah yang menjadi ciri khas dalam permainan Taimanov. Tapi juga banyak sekali variasi-variasi Taimanov lainnya kawan. Di sini admin tidak akan menunjukkan satu persatu. Kita lurus-lurus saja ke permainan mereka. Gajah putih ke E3, pion A6 mengontrol peta B5, dilanjut dengan Daniil Dubov pion F4, pion B5 mempersiapkan peta B7 bagi pengembangan gajah di langkah berikutnya. Pion E5 balas Daniil Dubov ingin mendapatkan penguasaan di area pertahanan hitam, juga mencegah kuda hitam ini bisa berkembang di peta F6. Dan Caruana melanjutkan pengembangan gajah B7-nya. Sampai langkah ke-8 ini, diagram-diagram seperti ini sudah sering dimainkan sebelumnya. Langkah menteri ke D2, langkah gajah ke D3 merupakan pilihan utama bagi putih untuk melanjutkan langkahnya. Tapi Daniil Dubov bermain dengan langkah gajah ke E2. Dan di sini kita dapati diagram baru atau permainan baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya. Caruana melanjutkan dengan langkah kuda pukul kuda, dipukul balik oleh gajah, dan Caruana bermain dengan kuda H6. Pion G2 ini terlihat gratis bila dipukul oleh gajah kawan, tapi mungkin variasi berikut inilah kawan yang tidak disukai oleh hitam atau Caruana jika pukul pion G2 tadi. Karena lajur G akan terbuka kawan yang bisa dimanfaatkan oleh beteng putih untuk memberikan tekanan bagi raja hitam jika nantinya akan melakukan rokade pendek. Tapi ada perbedaan cara pandang dari engine kawan, baik dari Stockfish versi 10 ataupun New Stockfish, bahwa langkah gajah pukul pion di G2 tadi merupakan salah satu langkah terbaik bagi hitam. Tapi di versi lamanya Stockfish menunjukkan bahwa langkah gajah pukul pion G2
merupakan pilihan yang kurang bagus bagi hitam. Di posisi ini kawan, Caruana tadi melangkah kuda H6. Gajah F3 lanjut Daniel Dubov menantang pertukaran, tantangan ditolak. Caruana melangkahkan kuda ke F5 menyerang gajah petak gelap. Gajah mundur ke F2. Sekarang Caruana melangkahkan atau mengembangkan gajah B4 mengepin kuda. Dan di sini Daniel Dubov tidak mencoba membackup kudanya mungkin dengan menteri ke D2. Apabila langkah ini yang dipilih, maka hitam akan pukul gajah di F3. Dan tentunya struktur pion di sayap raja akan rusak. Atau pada posisi seperti ini tadi, putih melanjutkan langkah gajah pukul gajah terlebih dahulu. Hitam akan tetap pukul kuda dengan tempo skak kawan. Setelah dipukul balik, menteri hitam akan pukul gajah. Tetap saja struktur pion putih di sayap menteri akan rusak. Di sini Daniel Dubov langsung memilih rokade pendek. Gajah pukul kuda lanjut Caruana, dipukul balik oleh pion, dan di sini Caruana melanjutkan langkah rokade. Tidak memilih pukul pion ini kawan, karena nantinya gajah akan tewas oleh gajah putih. Jadi Caruana memilih langsung rokade pendek. Dibalas dengan langkah pertukaran gajah petak terang oleh Daniel Dubov, dipukul balik oleh menteri. Daniel Dubov melanjutkan dengan langkah pion A4 menantang pion hitam. Tantangan ditolak, Caruana memilih meletakkan menterinya di C6, sedang mengincar pion C3. Daniel Dubov pukul pion B5, dipukul balik oleh pion A menantang pertukaran benteng. Tantangan ditolak, Daniel Dubov lebih memilih memainkan menterinya ke D3 untuk melindungi pionnya. Benteng hitam naik ke A4, mungkin berencana menumpuk bentengnya kawan di lajur A ini. Langkah ini atau rencana ini tidak dibiarkan begitu saja oleh Daniel Dubov, dipukul balik oleh pion. Selanjutnya kawan, seperti yang kalian lihat, bahwa Caruana di sini mempunyai pas pion atau pion bebas yang tinggal 3 langkah lagi bisa promosi menteri. Tapi dengan promosi di petak gelap ini juga butuh perjuangan yang ekstra kawan untuk mengawal pion ini promosi ke petak gelap. Karena hitam masih mempunyai gajah petak gelap kawan, nantinya bisa mengontrol diagonal gelap ini untuk menghadang pergerakan pion untuk promosi. Jadi hitam butuh dukungan perwira lainnya bagi pionnya ini kawan untuk promosi di petak gelap ini. Kita lihat saja bagaimana Caruana apakah bisa berhasil mempromosikan pion. Di sini kawan, Daniel Dubov melanjutkan dengan pion C4 membuka akses bagi menterinya untuk mengontrol petak A3. Dibalas Caruana dengan pion H5, mencegah putih memainkan pion G4 agar kudanya tetap dalam posisinya. Pion C5 lanjut Daniel Dubov, sebuah langkah yang cukup aneh di mana dia butuh diagonal petak gelap untuk aktivitas gajahnya, tapi sekarang dia memblokade diagonal gelap ini. Mungkin niatannya adalah untuk menghadang pergerakan pion ini untuk maju kawan, sehingga pion ini akan tetap menggantung di belakang yang akan menjadi sasaran empuk bagi Daniel Dubov berikutnya dengan menggeser benteng ke D1 mungkin untuk mengincar pion lemah ini. Tapi dengan memainkan pion C5 ini, aktivitas gajahnya akan sedikit terganggu atau terhalang kawan, dan juga akan menciptakan petak lemah di petak D5 yang bisa dimanfaatkan kuda bermanuver ke petak ini, dan kuda pun akan mendapatkan tempat yang cukup sentral. Walaupun nanti kuda di petak D5 ini bisa saja diganggu oleh pion C4 oleh putih. Tapi memainkan pion ke petak C5 ini merupakan keputusan yang terburu-buru dari Daniel Dubov. Mungkin pada posisi seperti ini tadi kawan, langkah pion H3 yang nanti bisa disusul dengan pion G4 bisa jadi pilihan bagi putih. Inilah langkah yang disarankan oleh Stockfish. Tapi Daniel Dubov bermain dengan pion C5 kawan, dibalas Caruana dengan benteng B8. Benteng putih digeser ke D1 mengincar pion D7. Inilah yang dimaksud oleh Daniel Dubov kawan, menciptakan pion yang menggantung. Tapi Caruana tidak mencoba membackupnya dengan benteng di D8 ataupun di petak B7. Dia menggeser bentengnya ke A8. Dan mungkin kata Caruana dalam hati, silakan saja pukul pion di D7 ini, nanti akan bertukar menteri dan selanjutnya pion akan menjadi pion berbahaya di lajur A
dan Caruana di langkah berikutnya akan mendapatkan gajah petak gelap putih. Dan dengan variasi ini, sudah tidak ada kesempatan lagi bagi putih untuk mempromosikan pion-pionnya di lajur C nantinya. Di sini Daniel Dubov tidak berani pukul pion D7 kawan. Dia bermain dengan beteng digeser ke A1 menghadang pergerakan pion. Kuda hitam lompat ke E7 bersiap bermanuver. Pion H3, menteri hitam ke D5 menantang pertukaran, tantangan ditolak. Daniel Dubov menggeser menterinya ke E2 mengincar pion H5. Pion A3 lanjut Caruana. Pion C4 mengancam menteri mundur ke B7 dan Daniel Dubov pukul pion H5. Menteri hitam ke B2 mengancam beteng, di backup oleh menteri di D1. Sekarang kuda ke C6. Langkah kuda ke C6 ini kawan menurut kacamata kita adalah bertujuan untuk mengontrol peta D4 agar gajah putih ini tidak bisa menempati peta ini. Tapi langkah kuda ke peta C6 bagi kacamata engine di chess.com merupakan langkah yang kurang akurat. Entah apa alasannya kawan, admin juga tidak mengerti, tapi langkah kuda ke peta C6 ini sekarang terlihat membatasi ruang gerak gajah di peta D4. Dan di sini Daniel Dubov melanjutkan dengan pion H4, sebuah langkah menunggu, dan langkah pion H4 ini merupakan langkah yang kurang akurat yang dimanfaatkan Caruana mendorong pionnya maju ke A2. Kita coba mundur kawan pada posisi seperti tadi. Mungkin langkah beteng digeser ke B1 merupakan pilihan yang sedikit lebih baik daripada memainkan pion H4. Inilah langkah yang disarankan oleh engine. Setelah menteri hitam pukul beteng, akan dipukul balik oleh menteri putih. Pion A2, jika putih tidak ingin pion ini promosi, maka menteri harus ditempatkan di A1. Selanjutnya kuda hitam B4. Raja putih mungkin ke H2. Kuda C2 mengancam menteri bisa digeser ke D1. Pion promosi, menteri putih bisa pukul kuda putih. Dengan variasi ini tadi kawan, walaupun putih kalah kualitas perwira, paling tidak putih mempunyai atau unggul 2 pion di sini. Tapi tetap saja kawan, hitam masih tetap unggul. Di posisi ini tadi, Daniel Dubov bermain dengan pion H4, hitam membalas dengan pion A2, pion H5 lanjut Daniel Dubov, dan beteng digeser ke B8. Bersiap pukul beteng ini kawan, dan setelah dipukul balik oleh menteri putih, hitam akan melakukan skak dengan tempo mengancam menteri, dan pion hitam akan promosi menteri nantinya. Diantisipasi dengan menutup tempo skak dengan gajah di E1. Dan di sini Caruana tidak pukul beteng kawan, melainkan hanya menempatkan menterinya di B1 menantang pertukaran menteri. Tantangan ditolak, dan Dubov hanya menempatkan gajah di C3 untuk memberikan kontrol di peta A1. Menteri pukul menteri lanjut Caruana skak. Dipukul balik oleh beteng putih. Beteng hitam ke B1 kembali menantang pertukaran. Jika beteng putih pukul beteng hitam, pion hitam akan bisa promosi menteri. Daniel Dubov menggeser betengnya ke F1. Hitam tidak mungkin melakukan pertukaran kawan karena nantinya pion tidak bisa melakukan promosi karena sudah dihadang oleh gajah. Di sini Caruana melanjutkan manuver kuda ke B4. Pion G4 lanjut Daniel Dubov, dan kuda lompat ke D3 ini membuat Daniel Dubov resign atau menyerah di langkah ke-35. Apa yang membuat Daniel Dubov menyerah pada posisi ini kawan? Posisi kuda ini sedang menggarpu beberapa pion serta berencana untuk memblokade diagonal peta gelap gajah untuk mengontrol peta A1 ini sehingga pion bisa promosi nantinya. Coba kita visualisasikan saja. Dengan langkah pion F5 mungkin lanjut putih. Selanjutnya kuda akan lompat ke B2 untuk memblokade atau menghalangi gajah putih ini untuk kontrol peta A1 dan pion pun bisa promosi. Gajah pukul kuda mungkin dipukul balik oleh beteng, dan selanjutnya beteng bisa turun kembali ke B1 dan pion ini bisa promosi. Pion F pukul pion E6 dipukul balik oleh pion dan pion C6 dan sudah tidak bisa lagi dihalangi untuk segera promosi pion hitam ini. Oleh karena itu pada posisi seperti tadi, saat kuda lompat ke D3 ini,
putih atau Daniel Dubov pun menyerah. Itulah kawan-kawan permainan Fabiano Caruana saat mengalahkan Daniel Dubov dengan permainan positioning-nya. Dia tidak terlihat tergoda oleh materi, dia bermain dengan posisi-posisi yang sangat akurat. Sehingga Daniel Dubov pun sudah tidak mempunyai kesempatan untuk mengkreasikan kombinasi-kombinasinya. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kawan-kawan. Di pagi ini kita akan bertemu nanti sore kawan. Dan kita akan bertemu di video-video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.